Pernah merasa kalau semakin banyak yang kamu kejar dalam hidup, semakin sulit untuk bahagia? Jangan-jangan rahasia kebahagiaan justru ada dalam kebodohamatan. Ini filosofi Tao yang mungkin mengubah cara pandangmu tentang hidup. Zhuangzi, seorang filsuf Tao, pernah berkata, semakin kita mencoba mengejar kebahagiaan, semakin sulit kita menemukannya. Di dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan seperti sekarang, mungkin sudah saatnya kita berhenti peduli pada semua yang dikatakan orang lain. Filosofi Tao mengajarkan kita untuk menjadi lebih santai, menerima hidup apa adanya, dan tak terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Di video ini, kita akan membahas bagaimana filosofi Tao bisa membantu kita melepaskan diri dari beban hidup yang tak perlu dan mencapai kebahagiaan sejati. 1. Kebahagiaan dalam kesederhanaan. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Taoisme adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dalam teks Tao yang klasik, ada kisah tentang seorang pertapa tua yang hidup dengan cara yang sangat sederhana. Dia hidup dari sisa-sisa panen yang jatuh di ladang dan tidak memiliki harta benda berharga. Tapi anehnya, dia terlihat begitu bahagia. Dia bernyanyi setiap hari saat mengumpulkan biji-bijian yang jatuh dari ladang. Zhukong, seorang murid Konfusius, merasa sangat kasihan kepada pertapa ini. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam kemiskinan dan kesepian bisa terlihat begitu bahagia? Dia mendekati pertapa dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Zhukong berkata, "Tuan, saya kasihan kepada Anda. Anda terlihat sangat miskin dan kesepian. Mengapa Anda masih bisa tersenyum dan bernyanyi?" Pertapa itu hanya tertawa dan menjawab, "Kenapa kamu merasa kasihan kepada saya? Apakah hidupku terlihat begitu buruk di matamu? Aku mungkin tidak memiliki kekayaan atau keluarga, tapi aku tidak terbebani oleh apapun. Aku tidak punya istri atau anak yang harus aku khawatirkan, dan aku tidak terikat pada keinginan atau persaingan. Inilah mengapa hidupku begitu damai." Pesan dari cerita ini sangat jelas. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal materi atau status sosial. Banyak dari kita yang berpikir bahwa kita akan lebih bahagia jika kita memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, atau posisi yang lebih tinggi dalam pekerjaan. Tapi pertapa ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dalam melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Mengapa kita sulit menemukan kebahagiaan? Jika kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, mengapa kita begitu sulit menemukannya? Salah satu alasannya adalah karena kita telah diajarkan sejak kecil untuk mengejar hal-hal eksternal sebagai sumber kebahagiaan. Kita diajari bahwa untuk menjadi bahagia, kita harus memiliki karier yang sukses, rumah yang besar, mobil mewah, dan keluarga yang sempurna. Namun kenyataannya, semakin banyak yang kita kejar, semakin banyak pula tekanan yang kita rasakan. Taoisme menantang cara berpikir ini dengan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Dengan melepaskan keinginan untuk memiliki lebih banyak dan menjadi lebih besar, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih mendalam. 2. Dunia modern dan pencarian yang tak pernah berakhir. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ajaran Tao ini relevan dengan dunia modern kita. Zhuangzi, salah satu filsuf Tao paling terkenal, mencatat bahwa manusia selalu terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Pada masanya, orang-orang berlomba-lomba memiliki makanan mewah, pakaian mahal, dan barang-barang yang dianggap prestisius. Meskipun zaman sudah berubah, perilaku ini masih sangat relevan hari ini. Lihatlah media sosial. Kita terus-menerus dibombardir dengan gambar-gambar orang yang hidup dengan gaya hidup mewah. Mereka memiliki rumah besar, mobil sport, dan berlibur ke tempat-tempat eksotis. Bahkan, ketika kita tahu bahwa banyak dari gambar-gambar ini dimanipulasi atau tidak, sepenuhnya mencerminkan realitas, kita tetap merasa tertekan untuk mengikuti standar-standar ini. Kita ingin merasa diterima, dihargai, dan terlihat sukses di mata orang lain. Namun, seperti yang Zhuangzi katakan, semakin banyak yang kita kejar, semakin kita merasa tidak puas. Kita mungkin merasa senang setelah mendapatkan mobil baru atau promosi di tempat kerja, tetapi perasaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat,
kita mulai merasakan keinginan yang sama lagi. Kita ingin sesuatu yang lebih baru, lebih besar, lebih baik. Siklus ini tidak pernah berakhir. Lingkaran setan konsumerisme. Satu hal yang diperhatikan oleh Zhuangzi adalah bahwa kita telah terjebak dalam lingkaran setan konsumerisme. Ketika kita berusaha memenuhi ekspektasi sosial, kita mulai mengukur nilai diri kita berdasarkan apa yang kita miliki, bukan siapa kita. Kita menjadi budak dari barang-barang yang kita kumpulkan. Misalnya, setelah membeli rumah besar, kita merasa bangga dan bahagia, tetapi seiring berjalannya waktu, rumah itu tidak lagi memberikan kebahagiaan yang sama. Namun kita masih harus membayar cicilan rumah, dan beban finansial mulai menekan kita. Akhirnya, kita mulai merasa terperangkap oleh barang-barang yang seharusnya membuat kita bahagia. Dari perspektif Zhuangzi, ini adalah cara hidup yang sangat melelahkan. Dengan terus mengejar hal-hal eksternal, kita hanya melemahkan tubuh dan pikiran kita. Kita tidak hanya merusak keseimbangan batin, tetapi juga kesehatan fisik kita. Dan bukankah ini tampak jelas jika kita melihat betapa tingginya tingkat stres, kecemasan, dan depresi di dunia modern? Kita mengejar kekayaan, ketenaran, dan status, tapi pada akhirnya semua itu hanya membawa kelelahan. Seperti yang Zhuangzi katakan, ini adalah cara yang bodoh untuk menjalani hidup. 3. Wu Wei, seni tidak berusaha terlalu keras. Salah satu konsep paling terkenal dalam Taoisme adalah Wu Wei, yang secara harfiah berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi ini bukan berarti kita harus benar-benar pasif dan malas. Wu Wei mengajarkan kita untuk tidak berusaha terlalu keras dan membiarkan hal-hal terjadi secara alami. Alih-alih mencoba mengontrol setiap aspek hidup kita, kita diajak untuk mengalir bersama kehidupan. Wu Wei juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terobsesi dengan tujuan atau pencapaian. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati prosesnya. Sebaliknya, Taoisme mengajak kita untuk hidup lebih santai dan fleksibel, menerima apa yang terjadi tanpa merasa terlalu terikat pada harapan atau hasil. Contoh yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep Wu Wei adalah air. Air selalu mengalir mengikuti kontur bumi, tanpa berusaha melawan. Ia tidak berusaha memaksakan kehendaknya, namun tetap mampu menembus bebatuan dan mengukir jalannya sendiri. Dengan cara yang sama, kita diajarkan untuk tidak melawan aliran hidup, tetapi mengalir bersamanya. Dalam konteks modern, Wu Wei bisa membantu kita melepaskan diri dari tekanan untuk selalu produktif, selalu sibuk, dan selalu mencapai lebih banyak. Filosofi ini menekankan pentingnya harmoni dan keseimbangan, dan mengajarkan bahwa terkadang yang terbaik adalah membiarkan hal-hal berjalan dengan sendirinya. 4. Mengapa kita terjebak dalam ambisi? Di dunia yang serba cepat dan kompetitif, ambisi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang positif. Banyak dari kita merasa bahwa jika kita tidak ambisius, kita tidak akan pernah sukses. Kita diajarkan sejak kecil untuk memiliki impian besar, bekerja keras, dan tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Namun, apakah ambisi benar-benar membawa kita kepada kebahagiaan? Menurut Zhuangzi, ambisi justru bisa menjadi beban. Orang yang terlalu ambisius seringkali hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Mereka khawatir tidak akan mencapai tujuan mereka, takut gagal, dan seringkali merasa cemas dengan penilaian orang lain. Mereka terus-menerus berlomba untuk menjadi yang terbaik, tanpa pernah merasa cukup. Sebaliknya, Taoisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu terikat pada ambisi. Kita tidak harus mengejar kekayaan, status, atau pengakuan untuk merasa bahagia. Justru dengan melepaskan ambisi, kita bisa hidup lebih damai. Ini bukan berarti kita harus hidup tanpa tujuan sama sekali, tetapi kita diajak untuk menemukan keseimbangan antara bekerja untuk tujuan yang penting dan tidak terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Kisah pohon yang tak berguna. Salah satu cerita paling terkenal dalam Taoisme adalah kisah tentang pohon yang tak berguna. Pohon ini tumbuh besar di tengah desa, namun kayunya dianggap tidak berguna oleh tukang kayu karena bentuknya yang bengkok dan tidak lurus. Tukang kayu itu berkata bahwa pohon ini tidak bisa digunakan untuk membuat perabotan atau bangunan apapun. Oleh karena itu, ia mengabaikannya.
Namun di malam hari tukang kayu itu bermimpi bahwa pohon tersebut berbicara kepadanya. Pohon itu berkata, "Kamu menganggap aku tak berguna, dan itu benar. Tapi justru karena aku tidak berguna, aku bisa tumbuh besar dan hidup damai. Pohon-pohon lain yang dianggap berguna dipotong dan dieksploitasi. Tapi aku dibiarkan hidup karena aku tidak memiliki nilai komersial." Cerita ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Dalam masyarakat modern kita diajarkan bahwa nilai diri kita tergantung pada seberapa bergunanya kita. Kita dinilai berdasarkan produktivitas, kontribusi, dan pencapaian kita. Namun Taoisme mengajarkan bahwa ada kebebasan dalam menjadi tak berguna. Ketika kita tidak terjebak dalam ekspektasi masyarakat, kita bisa hidup dengan lebih bebas dan tanpa tekanan. 6. Nasib dan keberuntungan. Dalam sebuah cerita Tao lainnya, dua sahabat lama, Pei Kung Su dan Simen Su, bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Simen Su telah menjadi orang kaya dan dihormati, sementara Pei Kung Su hidup dalam kemiskinan dan dilupakan oleh orang-orang. Pei Kung Su merasa hidupnya sangat tidak adil dan bertanya kepada sahabatnya, "Kenapa hidupmu begitu sukses, sementara aku selalu gagal?" Simen Su dengan arogan menjawab, "Karena aku lebih bijaksana dan lebih berbudi luhur darimu." Namun, seorang bijak di desa mengoreksi Simen Su dan berkata, "Keberhasilanmu bukan karena kebijaksanaan atau kebaikanmu, tetapi karena kamu beruntung. Kegagalan Pei Kung Su juga bukan karena kekurangannya, tetapi karena nasibnya yang kurang beruntung." Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup seringkali di luar kendali kita. Kesuksesan atau kegagalan tidak selalu mencerminkan nilai diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah menerima nasib dengan lapang dada, tanpa terlalu terikat pada harapan atau penilaian orang lain. Filosofi Tao menawarkan pandangan yang sangat berbeda dari cara hidup modern kita yang penuh tekanan. Taoisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari mengejar hal-hal eksternal seperti kekayaan, status, atau pengakuan, tetapi dari melepaskan keterikatan pada hal-hal tersebut. Dalam kesederhanaan tanpa ambisi berlebihan dan dengan menerima nasib, kita bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin yang lebih mendalam. Seperti yang kita lihat dalam kisah pertapa tua yang hidup bahagia meski tidak memiliki banyak harta, atau pohon yang dianggap tak berguna namun bisa tumbuh besar tanpa dieksploitasi. Ada kebebasan besar dalam melepaskan beban sosial dan harapan yang dipaksakan oleh dunia luar. Pesan Zhuangzi dan filsuf-filsuf Tao lainnya tetap relevan sampai hari ini. Di dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, mungkin yang kita butuhkan adalah sedikit lebih bodo amat terhadap apa yang dipikirkan orang lain dan fokus pada menjalani hidup dengan cara yang lebih damai dan alami. Dengan begitu, kita tidak hanya akan menemukan kebahagiaan yang lebih tahan lama, tetapi juga kedamaian batin yang sulit dicapai dengan terus-menerus mengejar lebih banyak. Jika kamu merasa terbantu dengan filosofi ini, jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini